Perempuan-perempuan yang haram dinikah berdasarkan nas Al-Quran itu jumlahnya ada 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Unas Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin merespon pertanyaan dari seorang komentator di video saya yang tayang sebelumnya, di mana si komentator tersebut bertanya, siapa sajakah perempuan-perempuan yang haram dinikah? Dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Saya ambil dari kitab Bajuri juz 2 pada halaman 110, ada faslun wal muharramat, yakni fasal yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikah. Al-muharramatu binasil Quran, perempuan-perempuan yang haram dinikah berdasarkan nas Al-Quran itu jumlahnya ada 14. Dari ke-14 tersebut dibagi menjadi 4 bagian. 7 orang diharamkan karena sebab nasab, 2 orang diharamkan karena sebab sepersusuan, 4 orang diharamkan karena sebab hubungan mertua, dan 1 orang diharamkan karena sebab bersama dengan istrinya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai siapa sajakah ke-14 orang tersebut, yang pertama, 7 orang yang haram dinikah dengan sebab nasab adalah 1 ibu ke atas, ibunya ibu dan seterusnya. Yang kedua, anak perempuan ke bawah. Dalam permasalahan anak perempuan dari hasil zina, maka anak perempuan tersebut hukumnya halal dinikahi oleh seorang laki-laki yang menyebabkan dia itu lahir. Adapun bila mana anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka hukumnya haram bagi ibunya untuk menikahinya. Kemudian yang ketiga dari 7 orang yang diharamkan dinikahi dengan sebab nasab adalah saudari perempuan. Baik saudari perempuan sekandung, sebapak, ataupun seibu. Selanjutnya yang keempat adalah bibi dari ibu. Yang kelima, bibi dari bapak. Yang keenam adalah anak perempuannya saudara laki-laki. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah anak perempuannya saudara perempuan. Selanjutnya, 2 orang yang diharamkan dengan sebab sepersusuan. Yang pertama adalah al-murdiah, yaitu ibu yang menyusui. Yang kedua adalah al-ukhtu minar rodho, yaitu saudara perempuan sepersusuan. Berikutnya, 4 orang yang diharamkan dengan sebab hubungan mertua adalah, yang pertama ummu zaujah, yaitu ibunya istri, wa'in alat, dan seterusnya ke atas. Yang kedua adalah anak tiri. Contohnya misalnya si A menikah dengan si B mempunyai anak perempuan C. Si C haram dinikahi oleh si A dengan catatan si A sudah berhubungan suami dengan si B. Kemudian yang ketiga adalah zaujatul abi, istrinya bapak. Ini juga termasuk perempuan yang diharamkan dengan sebab hubungan mertua atau musyawarah. Yang terakhir adalah zaujatul ibni atau istrinya anak laki-laki. Dari ke-13 perempuan yang diharamkan untuk dinikah tersebut berlaku selamanya. Sedangkan yang terakhir,
yang ke-14, seorang perempuan yang diharamkan untuk dinikah dengan sebab karena bersamaan dengan istri, yaitu adalah ukhtu zaujah atau saudarinya istri. Saudarinya istri ini haram dinikah, tapi berlaku temporary atau sementara. Artinya, misalnya dalam contoh, si A menikah dengan si B. Si B punya saudari perempuan si C. Maka A tidak boleh menikahi si C ketika A masih sah menjadi suaminya B. Akan tetapi bila mana terjadi perpisahan antara A dengan si B, baik perpisahan itu disebabkan adanya perceraian atau si B meninggal dunia, maka bagi si A boleh menikahi C. Demikianlah perempuan-perempuan yang haram dinikah menurut nas Al-Quran, yang jumlahnya ada 14. 13 berlaku untuk selamanya dan 1 berlaku sementara. Demikianlah penjelasan singkat mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.